Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Dari Bukit Sion Makale kembali kami menyapa dimanapun kita berada. Dalam berbagai situasi keadaan hidup kita saat ini, khususnya dalam situasi yang kita alami bersama, hidup berdampingan dengan COVID-19 yang banyak memakan korban jiwa. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, Jumat 16 Juli 2021. Adapun pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi ini berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja dari 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 hingga ayat 17. 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 hingga ayat 17. Tetapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah di tengah-tengah kehidupan kami di saat ini atas kepercayaan Tuhan di mana Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan, masih mempercayakan kepada kami menikmati buatan tangan-Mu, alam ciptaan-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk selalu mensyukuri itu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan berbagai berkat-berkat Tuhan yang senantiasa pula kami nikmati dalam kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami bekerja pada diri kami masing-masing untuk semakin memahami, mengerti dengan baik akan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah boleh menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu, boleh menjadi pengajaran bagi kami, terlebih boleh mengubah sikap hidup kami semakin sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Biarlah dalam hidup kami semakin hari semakin mau melakukan kebenaran. Ya Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami semua, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 hingga ayat 17. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan Kau serahkan mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.
maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin. Firman Tuhan. Mendahulukan Allah menjadi tema perenungan kita bersama pada saat ini. Mendahulukan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dalam banyak hal, sebelum mengerjakan suatu pekerjaan ataupun perkara-perkara yang lainnya, hal yang biasanya terlebih dahulu dilakukan ialah menyusun strategi untuk setiap perencanaan dengan harapan pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kesemuanya ini sering dipraktekkan dalam banyak instansi pelayanan masyarakat, instansi pemerintahan, pendidikan, bahkan sebagian besar lembaga mempraktekannya. Demikian juga yang tergambar dalam pembacaan kita hari ini, di mana sebelum Raja Daud melakukan peperangan melawan orang Filistin, Daud pun melakukan hal yang sama. Namun Daud melakukan cara yang berbeda, yaitu dengan meminta petunjuk dari Tuhan. Sebelum ia melakukan segala sesuatunya, hal yang pertama ia lakukan ialah meminta petunjuk daripada Tuhan. Ia mendahulukan Allah sebelum melakukan peperangan. Dia meminta petunjuk kepada Allah bagaimana hendaknya strategi yang harus dilakukan dalam peperangan tersebut. Dan alhasil, Daud mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Bapak, Ibu, Saudara, Daud seringkali mengalami kemenangan atas musuh-musuh Israel. Para pahlawan yang ada pada Daud juga gagah perkasa dan sanggup berperang dengan baik. Tetapi dituliskan bahwa Daud tidak berperang dengan kekuatan pasukan tempurnya atau strateginya sendiri. Daud berperang dalam arahan dan tuntunan serta pengaturan Tuhan. Dicatat bahwa berulang kali Daud bertanya kepada Allah dan ia berbuat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Panutan yang perlu dicermati adalah sikap Daud kepada Allah. Dalam hal ini kita perlu meneladani sikap Daud. Apakah dalam rencana untuk mengambil keputusan, menyusun strategi pengembangan yang akan kita upayakan, terlebih dahulu kita memohon kepada Allah menjadi penolong kita? Bapak, Ibu, Saudara, bagi Daud, bertanya kepada Allah dalam mengambil semua keputusan dalam hidupnya adalah sesuatu keharusan. Dan ini menunjukkan bahwa Daud sangat bergantung pada Allah dan melibatkannya dalam segala hal. Dia tahu tanpa Allah pasti ia gagal. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah sebelum mengambil keputusan kita melibatkan Allah di dalamnya? Apakah sebelum melakukan sesuatu hal kita terlebih dahulu melibatkan Tuhan dengan meminta petunjuk darinya, ataupun memberikan kesempatan bagi Tuhan agar Dia yang berotoritas penuh terhadap setiap perencanaan kita? Baik mungkin dalam hal pekerjaan, bisnis, mencari jodoh, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pendidikan, serta dalam berbagai aspek kehidupan kita yang lainnya. Kiranya ini menjadi perenungan bagi saya dan juga bagi Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimana hendaknya kita mendahulukan Allah di atas segala rencana kita. Mendahulukan Allah, melibatkan Allah terlebih dahulu dengan meminta petunjuk kepadanya, memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk berotoritas penuh dalam setiap rencana dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami,
dalam berbagai situasi keadaan hidup yang kami alami bersama pada saat ini. Kembali mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan saja, mendahulukan Tuhan saja dalam kehidupan kami, untuk setiap rencana yang akan kami rencanakan ke depannya. Tuhan yang memampukan kami dalam melakukan kebenaran firman-Mu ini. Ya Bapa di sorga, kami mengakui bahwa dalam situasi keadaan yang kami alami pada saat ini, khususnya akan pandemi COVID-19, tanpa sadar kami kerap kali takut, kami kerap kali khawatir, kami kerap kali begitu takut menghadapi kematian. Tetapi biarlah Tuhan yang terus memampukan kami semua memegang janji-janji Tuhan, mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja. Biarlah ya Bapa, dalam melaksanakan serangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami terus berpegang pada janji Tuhan, bahwa Engkau yang berkuasa atas alam semesta ini, senantiasa menopang, menjaga, memelihara kehidupan kami semua yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Kami pula dimampukan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetapi tidak untuk menghakimi sesama, dan berbagai bentuk perbuatan yang memojokkan sesama kami. Melainkan ajar kami untuk tetap saling mengasihi, saling bekerja sama untuk meminimalisir perkembangan COVID-19. Bapa di sorga, berkati seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, tanpa terkecuali, biarlah kiranya kebutuhan hidup senantiasa terpenuhi. Kasih pemeliharaan daripada Tuhan, damai sejahtera terus menjadi bahagian kehidupan kami dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa, dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas dan selamat mendahulukan Tuhan dalam berbagai perencanaan hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin.